Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dampak sosial informatika kelas 9. Materi yang akan dibahas kali ini disusun oleh Fidela Alicia Herianto dan juga Niesana Feza Ayu Hartanto. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran di video pembelajaran kali ini. Apa sih tujuan pembelajaran pada video kali ini? Yaitu untuk memahami dampak sosial dari teknologi informatika. Siswa dapat memahami bagaimana teknologi informatika mempengaruhi masyarakat dan individu. A. Keamanan data informasi. Keamanan disebut juga usaha untuk menjaga atau melindungi agar tidak terjadi pencurian dan kerusakan. Data yaitu berupa sekumpulan fakta. Data juga memiliki dua macam, yaitu kuantitatif yang berupa angka dan kualitatif yang bersifat menggambarkan. Informasi juga disebut dengan data yang sudah diproses. 1. Kejahatan di dunia digital. Peretasan masuk ke dalam sistem informasi perangkat orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara menyebarkan virus, membobol situs web untuk mencuri atau merusaknya. Peretas juga disebut hacker dan cracker. A. Evolusi peretasan. Era pertama dilakukan pada tahun 1960 hingga 1970. Disebut juga dengan kegembiraan pemrograman dengan hal-hal positif. Peretasan dilakukan oleh programmer dengan membuat aplikasi, game, mengembangkan web, dan lain-lain tanpa merusak data. Era kedua dilakukan pada tahun 1970 hingga 1990 yang disebut dengan sisi gelap peretasan, yaitu dengan hal-hal negatif. Peretasan sudah mulai dilakukan untuk merusak data orang lain. Nah, ini dia yang disebut dengan hal negatif, yaitu dengan munculnya worm yang disebut Morris Worm di tahun 1988 yang dapat menyebar melalui jaringan komputer dengan cara menggandakan file dalam komputer sehingga dapat memperlambat kerjanya. Di era ketiga di tahun 1990 hingga sekarang, yaitu alat untuk kejahatan yang dilakukan dengan hal positif atau negatif. Yang pertama ada black hat hacker, masuk ke dalam sistem orang lain tanpa izin dan merusaknya, disebut dengan cracker. Yang kedua ada white hat hacker, masuk ke sistem orang lain dengan izin dan tidak merusaknya. Nah, ini disebut juga hacker yang terdapat dengan hal-hal positif. Yang ketiga ada grey hat hacker, masuk ke sistem orang lain tanpa izin tapi tidak merusaknya, dan ini juga termasuknya positif yang disebut dengan hacker. Perkakas dan peretasan. Perkakas peretasan disebut dengan program yang digunakan untuk membobol atau merusak sistem keamanan komputer dan jaringan. Trojan Horse, aplikasi perangkat lunak jinak tetapi membawa komponen jahat di dalamnya dengan memasang virus atau mengirim surat spam ke semua kontak yang ada di buku alamat pengguna. Contohnya, CryptoLocker, ransomware yang menginskripsi file korban hingga membuat tebusan Zeus. Rekayasa sosial adalah manipulasi pengguna untuk mengeluarkan informasi melakukan tugas yang melanggar protokol keamanan. Contohnya, kemunculan virus Melissa dan I Love You yang berhasil menginfeksi banyaknya komputer. DNS yang memiliki arti Domain Name System adalah serangan siber untuk memikat atau mengalihkan pengguna ke situs web palsu. Contohnya mencuri informasi pribadi dan keuangan. Virus adalah malware yang membutuhkan hardware atau software untuk menyebar atau merusak sistem orang lain. Sedangkan worm adalah malware yang penyebarannya tidak membutuhkan media perantaran. Worm menyebar dalam jaringan komputer. Backdoor adalah teknik atau cara untuk masuk ke dalam sistem dengan memanfaatkan sistem tersebut secara jarak jauh. Botnet, robot network atau zombie, teknik atau cara merusak jaringan komputer dengan memasang seperangkat atau sekelompok komputer bervirus yang dikendalikan oleh komputer server.
Spyware. Perangkat pengintai adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menyusup ke dalam perangkat komputer dan mengumpulkan data pengguna tanpa izin. Ransomware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginfeksi sistem komputer atau perangkat dan menginskripsi data di dalamnya, lalu akan mengirimkan uang. Ransomware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk yang terakhir ada phishing. Phishing adalah teknik kejahatan menipu dengan cara mengirim SMS, WhatsApp, atau telepon dengan mengaku dari instansi resmi. Ayo, siapa di sini yang pernah mengalami phishing? Teman-teman tahu nggak sih kerawanan dunia digital itu apa saja? Nah, kerawanan dunia digital itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kerawanan sistem operasi, kerawanan di internet, dan kerawanan pada sifat manusia, Internet of Things. Apa sih kerawanan sistem operasi? Nah, kerawanan sistem operasi adalah proses update sistem operasi yang menyebabkan file ISO menjadi tambal sulam dan menimbulkan celah yang dapat dimasuki oleh peretas. Sedangkan kerawanan di internet adalah ketika kita browsing, download menggunakan internet, maka peretas akan mudah untuk menempelkan virus atau melakukan phishing, farming, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada kerawanan pada sifat manusia, yaitu sifat manusia yang ingin selalu berinovasi menciptakan aplikasi modern, tapi oleh peretasan. Dan yang terbaru, ada 102 juta data masyarakat yang diduga bocor dan dijual di situs gelap bridge.to. Melansir cnnindonesia.com, data yang diduga berasal dari data Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data yang diunggah oleh akun bernama SSPX itu berjudul Indonesia Citizenship Database from Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. File yang diduga berasal dari Kementerian Sosial itu berisikan 85 GB data dengan totalnya ada 102.533.211 data. Peretas bahkan memberikan keterangan bahwa data ini meliputi nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga. Dalam unggahan tersebut juga dilengkapi sejumlah sampel data yang bocor. Dengan demikian, Kementerian Sosial menjadi kementerian yang turut menjadi sasaran peretas, menyusul rentetan kebocoran 1,3 miliar registrasi kartu SIM, 17 juta data dari PLN, dan 26 juta data pelanggan IndiHome Telkom. B. Perkakas untuk melindungi data dan informasi. Nah, pada video pembelajaran bagian B ini, kita akan membahas tentang alat-alat untuk melindungi data dan informasi, metode atau cara yang dapat digunakan untuk melindungi data dan informasi. Di antaranya yaitu 1. Enkripsi. Yang dimaksud dengan metode keamanan data dengan cara merubah data asli ke dalam bentuk data sandi agar tidak dapat dicuri dan dibaca oleh orang lain. Yaitu contohnya seperti data sandinya ini dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Diubah menjadi data sandi yaitu berupa angka-angka tertentu yang hanya dipahami oleh orang tersebut. 2. Antivirus, yaitu adalah software yang membantu pengguna komputer untuk melindungi perangkat dan file dari gangguan virus atau malware. Ketiga, aplikasi terpercaya, yaitu penggunaan aplikasi terpercaya yang original dan bersertifikat yang digunakan pada perangkat adalah suatu cara melindungi perangkat kita dari pencurian. 4. Alat autentikasi, yaitu adalah penggunaan alat atau aplikasi tambahan untuk memastikan suatu objek adalah asli. Alat autentikasi diantaranya yaitu ada autentikasi web. Website dapat diautentikasi bahwa web tersebut otentik atau asli dengan cara memberikan pertanyaan, captcha, atau memilih gambar yang tersedia. Jadi seperti di web itu kan ada yang kayak suruh memilih gambar motor. Itu termasuk dalam captcha atau autentikasi web. B. Biometrik pengguna, yaitu adalah pengguna username dan password, sidik jari, suara, wajah, retina, mata, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa website yang menanyakan nama guru favorit sebelum proses login. C. Biometrik, karakteristik biologis yang unik dari setiap individu, seperti sidik jari, retina mata, struktur wajah, dan geometri tangan.
Pemindaian retina mata yang dianggap paling sulit untuk dipalsukan. D. Autentikasi multifaktor. Penggunaan beberapa autentikasi seperti penggabungan PIN dan biometrik. Pada teknologi autentikasi terdapat 3 kategori teknologi, yaitu 1. Sesuatu yang belum diketahui pengguna. Password, PIN, dan username dalam. 2. Sesuatu tentang diri pengguna, suara, sidik jari, dan retina. 3. Sesuatu yang dimiliki pengguna, kartu ATM, dan handphone. Meningkatkan keamanan informasi. 1. Penggunaan fitur keamanan. Sistem operasi biasanya menyediakan fitur Windows Security untuk keamanan data, di antaranya A. Virus Threat Protection, B. Account Protection, C. Firewall and Network Protection, D. Application Control and Browser, A. Device Security, F. Device Performance and Health. 2. Penggunaan fitur keamanan. Fitur keamanan yang penting untuk dilakukan saat berkoneksi internet, di antaranya A. Periksalah alamat situs, pastikan alamat situs benar dan kita tidak masuk alamat situs yang salah. Yakinkan simbol keamanan. Penggunaan protokol HTTPS yang tampak dengan simbol gembok pada address bar dari web yang kita akses. HTTPS menggunakan Transport Layer Security atau Secure Socket Layers yang melakukan proses enkripsi. C. Lakukan pembaruan berkala pada browser atau peramban. Lakukan update browser secara berkala. 3. Berdasarkan pada peramban atau browser. Data riwayat saat browsing tersimpan pada cookie yang terdapat pada browser yang kita gunakan. Ini akan memetakan kebiasaan pengguna saat berinternet dan juga dapat digunakan oleh pengiklan untuk menampilkan iklan barang yang kita sukai. 4. Bagaimana cookie bekerja? Ketika kita menuliskan nama tulis address bar mengklik hyperlink, maka semua aktivitas tersebut akan dicatat oleh dan juga dapat menyimpan informasi spesifik dari situs web yang dikunjungi. Nah, yang terakhir ada pelacakan akun. Meskipun fitur cookie telah dinonaktifkan, tapi riwayat aktivitas pada akun tertentu masih dapat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari kami. Semoga dari materi apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian.